Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini sekali lagi kita mau angkat satu nyanyian. Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia Tuhan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau yang layak, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kami percaya besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya ada perlindungan dari-Mu Tuhan. Nyata dalam hidup kami, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Amin. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu itulah kemenangan kami Tuhan. Amin. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita perlahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Katakan, walau ku harus berjalan, sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, dalam lembah kekelaman, kami yakin, kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bagi hidupku, kami percaya tiada pernah sedetik pun Tuhan, tidak pernah Kau tinggalkan kami. Tiada pernah Kau tinggalkan. Amin. Sungguh mulia, Sungguh mulia, oh, dan sempurna, yang Kau yang layak kami sembah. Haleluya Yesus. Oh,
mari sembah Dia. Katakan Yesus Engkau juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan, kemenangan selamanya, selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu. Oh, di Yesus Engkau juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Oh, kan ku nyata besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari saudara, sambil mengangkat tanganmu dengan iman katakan Yesus. Yesus Engkau satu-satunya juru selamat kami. Amin. Dalam janji-Mu itulah kemenangan, kemenanganku selamanya, selamanya. Kan kami nyatakan, kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Lagi saudara katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamatkan kami nyatakan. Oh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya jika kami ada di sini semua karena kasih karunia. Siapapun tidak akan bisa datang kepada Tuhan jika tidak beroleh kasih karunia. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami tiba dengan selamat di tempat ini, biar kami pulang tidak kosong, tidak sia-sia. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, supaya pada waktu yang akan datang bisa berkumpul bersama kami di dalam ibadah untuk menerima berkat yang surgawi dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Allah, dan biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Apa saudara semuanya sehat-sehat, kuat-kuat? Ya. Sehat rohani, sehat jasmani. Ya. Adalah waktu yang baik kita manfaatkan baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Ya, ini penting sekali. Karena kita hidup di zaman akhir. Zaman akhir di mana akhir dari zaman akhir ini sudah sangat dekat. Ya, jadi ini harus kita perhatikan dengan teliti. Kalau istilah bahasa di Alkitab saksama. Perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup.
Sebab hidup yang ada sekarang menentukan selamat atau kita tidak selamat. Artinya surga yang kita tuju atau neraka. Ini serius sekali. Kalau masuk surga, bahagia selamanya. Bahagia yang tidak pernah kita alami seperti bahagia di bumi ini. Di bumi ini bahagia itu bahagia yang tidak bisa dipegang. Ya. Bahagia hari ini, besok bisa susah. Ya, jadi tidak sama. Kalau bahagia di surga, selama-lamanya bahagia. Ya. Tapi kalau masuk neraka, selama-lamanya menderita, tidak bisa keluar. Itu diceritakan di Alkitab dan kita sudah sering baca. Tapi hanya manusia seringkali mengabaikan, menggampangkan, meremehkan firman Tuhan. Ya, tetapi lebih baik sekarang kita menangis, menyesal daripada nanti menyesal kemudian tidak berguna. Itulah sebabnya kita mesti memperhatikan dengan baik-baik bagaimana kita hidup. Ya, saya perhatikan bahwa orang melangkah tidak mudah ke gereja, ya tidak mudah, lebih mudah orang ke pesta daripada ke gereja. Apalagi kalau dengar firman Tuhan, telinga sakit. Tapi itulah yang terbaik, kita memeriksa hidup kita, teliti. Ya, bagaimana kita hidup sekarang, sebab menentukan apakah kita ke surga atau ke neraka, selamat atau tidak selamat. Sebab ini adalah zaman yang gelap, zaman yang sangat gelap. Ya, jadi perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Kita baca dulu Matius 24 ayat 37 sampai 39. Kita hidup di zaman dekat sekali datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Iya. Terus? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Ya. kawin dan mengawinkan, Ya. sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Mereka hidup seperti zaman Nuh. Ini akhir zaman. Tidak tahu sampai mana tiba-tiba air bah datang. Sama ini nanti kita. Tiba-tiba Tuhan datang. Tiba-tiba dunia akhir zaman berakhir. Ya. Karena itu mari kita jangan belajar orang yang hidup pada zaman Nuh. Tetapi faktanya Tuhan mengatakan, ya, orang nanti hidup seperti zaman Nuh. Ya. Tidak berjaga-jaga. Mereka tidak pusing dengan seruan Nuh. Nuh itu sementara membuat bahtera, sementara itu dia menyampaikan kabar dari Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang mau dengar Nuh. Bahkan besannya, kan ada anak mantu berarti ada besan. Besannya pun tidak mau mendengar. Beruntung Nuh istrinya mau dengar, anaknya 3 mau dengar, dan menantunya mau dengar. Tetapi besannya, ya, semuanya habis. Dihukum dengan air bah, mati. Bukan hanya mati secara fisik, mati kekal itu. Mati sebab mereka hidup jahat. Memilukan hati Tuhan. Kelakuan orang di zaman Nuh itu memilukan. Jadi mati, kalau kita mati di dunia ini hidup benar, kita akan mengalami surga yang benar itu, yang nyata. Ya, mati kubur, nanti waktu sangkakala bunyi bangun.
kan bahagia. Makanya kita teliti hidup kita dengan baik-baik. Perhatikan jangan seperti orang zaman Nuh. Matius tadi pasal 24 baca dulu sampai ayat 39. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Demikian pula nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Banyak orang tiba-tiba terkejut, dikejutkan Tuhan datang. Ya. Kalau saudara memperhatikan situasi dunia, ekonomi, politik, agama sekarang, sudah semakin hari semakin jelas bahwa kita ada di akhir dari zaman akhir. Ya. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu orang gelap. Semuanya gelap. Ya. Terus. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Terus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, jadi harusnya kita hidup sebagai anak-anak terang. Bukan anak-anak gelap. Nah, anak-anak terang itu ayat 15. Memperhatikan, baca Efesus 5. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ya. Bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup, periksa dengan teliti. Orang muda terutama. Saya yakin waktu Nuh itu banyak orang muda binasa. Banyak. Sebab kan di situ dikatakan kawin mengawin. Ya, kawin mengawin. Siapa saja anak-anak Allah melihat anak-anak manusia, dia mau ambil kawin. Ya, itu menyedihkan hati Tuhan, pernikahan. Pernikahan itu tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan. Cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Ya. Sekolahnya tinggi. Apalagi uangnya banyak. Apalagi banyak hal yang menunjang, tapi bukan itu ukuran Tuhan. Ya, tidak mudah. Nah, mereka tuh seenak-enaknya, asal mereka mau kawin. Habis itu cerai. Itu memilukan hati Tuhan, kata kitab Kejadian kalau kita baca. Hal itu memilukan hatinya Tuhan, menyedihkan. Sampai Tuhan berkata, manusia hidup jahat dan aku akan menghukum manusia dengan air bah. Habis semua, lumet, daging mereka hancur semua dengan air. Ya. Bisa dibayangkan peringatan Tuhan tadi. Tuhan Yesus sendiri mengucapkan, nanti pada saat dia mau datang, orang kembali hidup seperti zamannya Nuh. Jadi mari kita sesuai dengan Efesus 5 ayat 15 tadi, perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Zaman Nuh mereka tidak perhatikan bagaimana mereka hidup. Nuh itu berkhotbah 120 tahun lamanya. Tidak ada satupun yang selamat. Apa saudara semua mau selamat? Semua mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semua mau. Ya. Kalau semua mau, perhatikan dengan teliti. Bagaimana kamu hidup? Apa hidup saya berkenan pada Tuhan atau tidak? Cocok dengan hati Tuhan atau tidak? Karena zaman Nuh orang hidup tidak cocok dengan hatinya Tuhan. Tidak cocok dengan maunya Tuhan. Ya. Tidak berkenan. Tidak berkenan. Ya. Mari kita belajar bagaimana memperhatikan hidup dengan teliti. Tidak ada orang bisa tahu hidupnya kecuali kaca. Ini firman, ini kaca. Ini cermin. Ketika kita baca,
Kita bercermin hidup kita. Ketika kita dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan yang sedang dipakai Tuhan, itu kita sedang bercermin, kaca. Ya, masing-masing kita berkaca. Nanti Tuhan akan menyatakan kelebihan yang sudah baik teruskan, kekurangan perbaiki. Ya, itu namanya orang meneliti. Ya. Efesus 5 tadi dikatakan perhatikan. Nah sekarang bagaimana memperhatikan? Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 25. Pendengar atau pelaku firman. Ya, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Orang yang teliti hidupnya cepat dengar apa yang Tuhan mau bicara. Ya, terus tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat memberi komentar. Terus dan juga lambat untuk marah. ya, jangan cepat marah kalau tersinggung firman Tuhan. Ini pendeta ngomongnya terus-terus yang sama. Seakan-akan saya yang ditujukan itu firman. Jangan. Ayam jantan bisa berkokok untuk Petrus. Supaya dia menyesal. Dia sudah menyangkal Tuhan. Apalagi manusia. Ya, yang jadi hamba Tuhan. Yang sekian puluh tahun menggembalakan kita, melayani kita. Bisa saja dia dipakai Tuhan untuk kita. Atau memang itu Tuhan sedang berbicara tapi kita jengkel, marah. Ya. Jangan. Perhatikan dengan baik-baik. Ya. Ayam jantan berkokok. Petrus menyesal. Ayam keledai bicara dengan Biliam. Kok keledai bisa ngomong? Biliam tidak tahu kalau keledai itu ngomong-ngomong. Dia jawab-jawab juga keledai itu. Baru dia terkejut kok keledai bisa ngomong. Diingatkan, jangan ikuti jalan Biliam itu. Ya, Petrus diingatkan, Tuhan sudah bilang sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, jadi kaca ini berkaca keadaan kita, hidup saya, hidup saudara. Sebab inilah yang dikehendaki Tuhan. Teliti hidupmu. Nah, terus lanjut baca. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau kita marah karena kita tersinggung firman Tuhan, itu tidak mengerjakan kebenaran. Dan itu banyak. Orang tidak tahan mendengar perkataan Tuhan yang keras. Sekarang orang cari untuk dimanja dengan perkataan yang enak-enak buat telinga. Tapi tidak menjanjikan keselamatan yang utuh. Tidak. Kita ada di akhir zaman. Ya, karena itu kita perhatikan baik-baik. Terus dibaca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Itu sebabnya kita sembahyang dulu kalau mau ke gereja. Lembutkan hatiku. Roh Kudus bekerja supaya hatiku lembut. Ya, hati saya menjadi lembut. Kan tadi saya sudah awali, hari-hari ini kita mau hidup teliti hidup ini. Bagaimana kita hidup? Karena kita hidup di zaman yang akhir. Akhir dari satu zaman, akhir sudah dekat datanya Tuhan. Nah, Tuhan tadi mengatakan manusia akan hidup seperti zamannya Nuh. Mereka tidak mau tahu. Nuh khotbah, mereka tidak mau tahu. Mereka tidak mau teliti. Tapi saya percaya saudara dan saya mau teliti hidup kita. Berkenankah aku kepada Tuhan atau tidak? Ya.
Jadi tadi dibilang, hendaklah kamu menerima firman lemah lembut itu. Menyelamatkan apa? Tolong dibaca ayat 21. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, Iya. yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Selamat. Kalau mereka semua orang pada zaman Nuh mendengar Nuh menyampaikan pesan Tuhan, selamat, masuk di bahtera semua. Kan sudah dibuatkan demikian besar, tidak hanya untuk 8 orang bahtera itu. Besar sekali. Lantai 3 lagi. Ya. Tapi tidak ada yang masuk. Karena tidak mau terima. Teliti, lemah lembut, ya, tertanam di hati, ya. Nah, tapi Tuhan juga ingatkan kita ayat 22 dari Yakobus 1. Baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Ya. dan bukan hanya pendengar saja. Nah, juga kita harus mendengar firman dan melakukan. Firman itu untuk dilakukan. Terus, Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. kalau tidak, kita menipu diri sendiri. Ya, terus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, Kalau mendengar tapi tidak lakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. cermin ini. So lihat, Tuhan bilang, ampuni orang itu. Kita tidak mau. Nah ini, cuma lihat, oh iya saya salah ini. Tapi tidak bikin betul. Tadi waktu saya mau ke sini, saya berkaca dulu. Sudah rapi rambutnya, sudah. Kacamatanya sudah bersih, sudah. Dasinya tidak miring, sudah. Betul ya? Kaca dulu. Kalau tidak ada yang beres, diperbaiki lagi. Rombak lagi, baik lagi. Betul ya? Ya. Kalau sudah bercermin, terus lihat, tidak beres rambutnya, tidak beres ini, terus biarkan aja. Ini namanya tidak berkaca tapi tidak memperbaiki. Lupa bagaimana modelnya tadi. Ini firman kaca. Nah kalau kita mendengar, itu sama kita melihat di dalam cermin. Apa hidup saya berkenan atau tidak? Apa hidup saya seperti orang-orang pada zaman Nuh atau tidak? Apakah saya ketika membaca di rumah sendiri, saya tidak tahu saudara baca tidak. Tapi berbahagia orang yang membaca. Itu dikatakan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Berbahagia orang yang membaca, berbahagia orang yang mendengar, dan berbahagia orang yang melakukan. Kan kita cari kebahagiaan. Ini kaca. Bukan hanya untuk menyenangkan. Yo, saya sudah janji sama Tuhan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang menyenangkan telinga. Nina bobo lah sampai Tuhan datang. Tidak. Untuk apa saya tinggalkan pekerjaan saya, usaha saya dulu, kemudian jadi pelayan Tuhan, kemudian sama saja. Ganti profesi tapi hasilnya tujuannya sama. Ya toh? Tidak mau saya. Tidak mau. Ya. Harus orang diberitahu dengan sungguh. Ini kurang-kurangmu. Ini lebih-lebihmu. Supaya kalau saya menghadap Tuhan, senang toh, Tuhan saya sudah memberikan pertanggungan jawab. Kan semua orang akan memberi pertanggung jawab pada Tuhan. Masing-masing. Ya, masing-masing.
Ya. Jadi kaca ayat 23. Ayat, Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. ya. Terus Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. bagaimana mukanya, modelnya itu dilupakan. Itu orang yang mendengar tapi tidak sampai melakukan. Jadi mendengar satu hal, melakukan satu hal. Dua-duanya sangat penting. Karena ini menentukan hidup kita selamat, surga atau neraka, itu aja. Tidak ada 3 jalan, tidak. 2 jalan, surga, neraka. Mau mana? Mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, kata anak sekolah minggu. Kalau orang normal, sehat secara rohani, berpikir, ini pendeta menyampaikan firman Tuhan, baik atau tidak? Benar atau tidak? Kalau orang menyampaikan yang enak-enak, kita puji-puji, tapi itu tidak benar kadang-kadang. Saya tidak salah katakan tidak benar semua, kadang-kadang tidak benar. Seorang kawan memukul, tujuannya baik. Seorang lawan mencium berlimpah-limpah, kata Amsal. Seorang yang mengasihi adalah seorang yang memberi nasihat. Seorang yang tidak mengasihi kita, dia biarkan salah. Betul ya? Ayah yang baik memukul anaknya pada waktunya. Tapi ayah yang tidak baik, nasihat pun tidak diberikan pada anaknya. Saya percaya Bapakku di sorga dan Bapakmu adalah Bapak yang baik. Memberi nasihat kepada kita hari ini, pagi ini. Teliti hidupmu dengan baik. Bagaimana kita hidup di zaman akhir ini. Karena itu menentukan selamat atau tidak. Surga atau neraka. Terserah kita pilih. Ya, Tuhan tidak pernah memaksakan itu. Lanjut sekarang kita kembali Efesus 5 ayat 16. Kalau tadi ayat 15, perhatikan dengan teliti bagaimana kamu hidup. Maka sekarang ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. pergunakan waktu yang ada. Tidak selalu ada waktu. Tidak selamanya ada kesempatan. Hari ini ada, belum tentu besok terulang hari ini itu. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Siapa di sini berani mengatakan aku masih bisa hidup besok? Itu berarti kita yang menentukan hidup kita. Sedang sebentar saja kita belum tahu. Orang sedang memimpin pujian bisa meninggal. Orang sedang berkhotbah bisa meninggal. Orang menjalankan kolektor, habis itu tak jatuh meninggal. Itu di gereja saya dulu di Makassar. Nggak tahu. Makanya teliti hidup ini. Bagaimana kita hidup, berkenan atau tidak, itu khotbah minggu lalu. Apa yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Dia tidak tahu hidup kita kapan. Jadi kalau tidak tahu kapan, hari ini. Hari ini. Pergunakan waktu hari ini. Tidak tahu kita besok masih bisa hidup. Hari ini. Gunakan waktu. Ya, dikatakan tadi, coba dibaca lagi sekali. Efesus 5 tadi, 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, pergunakan waktu yang ada. Itu dalam bahasa asing, beli itu waktu. Belilah itu waktu, begitu mahal. Orang dunia mengatakan time is money, berharga untuk dia, untuk uang. Tapi kita bukan. Waktu ini adalah waktu perkenaan Tuhan. Tuhan bilang waktu ini adalah waktu perkenanan. Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Tapi kita mau menggunakan kesempatan itu atau tidak. Hari ini kalau kita dengar suara Tuhan, Ibrani 3 ayat yang ke-13 sampai 15. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Setiap hari. Jadi kalau masih ada hari ini, besok belum tentu. Betul. Besok belum tentu. Hidup ini adalah kesempatan. Itu lagunya tuh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Artinya melayani bukan hanya jalan kolektor, pimpin pujian, berkhotbah, tidak. Layani Tuhan itu layani apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan yang kita dengar, yang kita baca di firman itu, lakukan itu pelayanan kita kepada Tuhan. Terus Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. ya, Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. ya. Nasihati selama masih ada hari ini. Jangan tegar. Tegar itu apa? Keras hati. Kepala batu. Tegar tengkuk. Seperti bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu dibiarkan Tuhan terpencar-pencar. Ya, karena kepala batu. Bangsa yang keras tengkuk. Bangsa Israel. Dipelihara Tuhan di padang gurun, ya, kepala batu, tidak taat. Tuhan bilang tidak ada satu pun dari mereka masuk ke tempat perhentianku. Walaupun Tuhan menjanjikan satu tempat perhentian. Makanya perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Semoga kita paham apa maunya Tuhan atas hidup kita. Lihat sekarang, orang kawin mengawin. Bukan hanya gampang-gampang kawin mengawin. Sesama jenis pun sudah terjadi sekarang. Kan Tuhan bilang kembali ke zaman itu. Sodom, dosanya Gomora. Memilukan hati Tuhan. Pemberkatan pernikahan. Ya, sesama jenis ini sangat menyakitkan hati Tuhan kalau ada orang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan manusia dengan binatang itu. Ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Kok perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, melampiaskan hawa nafsu pada binatang. Semua yang saya ceritakan ini ada cerita di Alkitab. Karena itu belum tentu hidup kita berkenan itu minggu lalu. Teliti sekarang dengan seksama kita hidup bagaimana. Ketika saya mengajar 4 angkatan di Pineleng sana. Sekolah tinggi teologi. Saya ngajar tabernakel. Tuh merayap itu selesai itu 50 orang lebih. Cuma sisa 2 saya hitung itu sisa 2 orang. Yang lain mah juga depannya. Satu perempuan pukul-pukul dadanya. Kenapa kamu? Saya
bercabul dengan perempuan, sama-sama perempuan, lesbian. Siapa yang bisa kasih lihat dia? Kaca firman Tuhan. Tobat dia. Jadi baik. Belum terlambat. Ya, kalau kita punya hidup tidak benar, benarkan sekarang. Ini waktu, pergunakan waktu selama masih ada hari ini. Itu dikatakan tadi, selama masih dikatakan hari ini. Ya, ayat 13 Ibrani 3, tolong dibaca lagi. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini. Nah, ayat 15 diulangi lagi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, Ya, janganlah keraskan hatimu. hari ini, itu tekanan Tuhan berapa kali? Hari ini, Ibrani 3 ayat 7 dan 8, hari ini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Hari ini, bukan kebetulan saudara dengar firman hari ini. Terus, Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu ya, seperti dalam kegeraman. Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, Ya, yaitu hari ini. hari ini. Hari ini. Tahu-tahu tak keluar, kita sudah tidak ada. Hari ini. Bukan besok baru saya mau dengaran. Hari ini. Ada takut yang lebih dari orang lain kepada Tuhan. Itu orang yang diberkati Tuhan. Takut kita kepada Tuhan harus lebih dari orang lain. Ada ayatnya itu. Ya. Kita harus mempunyai takut lebih dari kebanyakan orang. Kalau orang takut kepada Tuhan 75%, saya takut Tuhan 100%. Itu lebih dari semua orang. Dan takut Tuhan ini harus belajar dari kecil. Dari sekolah minggu, dari masih di rumah, dari masih balita. Orang tua ajar dia takut kepada Tuhan. Aman itu anak. Ya, aman. Mengapa kita harus gunakan hari ini? Baca itu lanjut, Efesus tadi, pasal yang kelima, ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya. karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Hari-hari ini jahat. Bukan harinya yang jahat. Orang yang hidup pada hari-hari ini adalah hidup yang jahat. Jadi pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Saya mengajari kalian orang muda bergaul dengan orang yang baik supaya kamu jadi baik, tapi bukan berarti kita meremehkan orang yang tidak baik. Jadilah kesaksian. Itulah sebabnya Efesus 5 ini menasihatkan jadi anak terang. Coba dibaca Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak terang. Ini anak terang yang menjadi kesaksian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Iya. tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Ya, Tuhan. terang, anak terang. Hiduplah sebagai anak terang. Terus, Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. hidup sebagai anak terang. Dulu saya orang jahat. Dulu saya pemabuk. Dulu saya kumpul pergaul yang tidak benar. Dulu saya mencuri. Dulu saya berdusta. 10 kata yang saya ucapkan, 11 kata semuanya dusta. Sekarang jadi baik. Hidup dalam Tuhan. Bahagia kita. Bahagia. Itu kebahagiaan. Ya. Mana ada bahagia kalau orang sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Tidak bahagia. Dia tertuduh terus. Seperti ada tuduhan. Siapa yang tuduh? Bukan Tuhan. Tuhan bukan penuduh. Setan itu penuduh. Jadi kamu dibuntuti setan terus karena kamu pemabuk, kamu penjudi, kamu pencuri, kamu melakukan zina,
percabulan, ya setan terus mengikuti kamu. Tuduh, bukan Tuhan. Itu berjalan dalam gelap. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini yang disebutkan tadi, hari-hari ini jahat. Ya, Efesus 5 mengatakan pergunakan waktu, belilah waktu, ya. Yang ada itu, ya, sebab hari-hari ini jahat. Bagaimana itu jahat? Ini keadaan manusia. 2 Timotius 3. Baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini budaknya uang. Manusia jahat itu kalau mencintai diri dan jadi hamba uang. Budak uang. Terus Mereka akan membual dan menyombongkan diri. banyak orang membual, menyombongkan diri padahal tidak ada apa-apanya. Nah, terus Mereka akan menjadi pemfitnah. ya, Mereka akan berontak terhadap orang tua dan Ini tidak tahu berterima kasih. saya tadi garis bawah ini sebentar saya terangkan. Berontak pada orang tua. Kalau kita mau umur panjang, diberkati, hormati orang tua. Tunduk pada orang tua. Dan orang tua harus jadi teladan. Itu. Terus Tidak mempedulikan agama. tidak mengindahkan ibadah. Kata mempedulikan agama itu sebetulnya terjemahnya tidak memperdulikan ibadah. Apa itu ibadah? Ya. Terus Tidak tahu mengasihi. tidak tahu mengasihi, Tidak mau berdamai. tidak suka damai, Suka menjelekkan orang. suka perang. Tidak dapat mengekang diri. Ya. Garang. Tidak suka yang baik. Ya, Suka mengkhianat. ya, Tidak berpikir panjang. ya, Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya. Terus Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. secara lahir ibadah. Makanya saya minggu lalu khotbah itu. Berkenankah kita tidak kepada Tuhan? Memberi korban, berkenan tidak? Ibadah, lahiriah. Ya, terus Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. ya, Jauhilah mereka itu. ya. Ini akhir zaman. Orang seperti ini banyak sekali. Ya, tidak mengindahkan, sombong, menyombongkan diri, tidak tahu terima kasih, tidak menghormati orang tua. Ya. Hormatilah ayah ibumu, itu perintah Tuhan. Sebab umurmu panjang, bahagia di bumi, banyak orang muda mati muda. Kenapa? Karena tidak hormat pada orang tua. Coba kalau saudara di bawah pohon, terus perhatikan daun-daun yang jatuh. Tidak semua daun yang kuning. Ada juga daun yang masih segar, hijau, tapi sudah jatuh. Daun yang masih hijau segar itu seperti orang muda yang masih muda belia, masih punya harapan buat negara bangsa, buat orang tuanya, tapi sudah meninggal. Karena hidupnya tidak benar. Sudah salah diingatkan orang tua, tidak mau dengar orang tua. Tuhan sudah menasihatkan anak muda, hormati orang tuamu, supaya umurmu panjang dan bahagia di bumi ini. Tapi tidak dilakukan. Coba dibaca Efesus 6, ayat 1 sampai 3. Semua berkaca di Alkitab ini. Semua dengar, berkaca apa yang kita dengar. Dan lakukan itu. Taat dan kasih. Ya, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ya, karena haruslah demikian. ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati ayahmu dan Ini ibu. adalah suatu perintah yang penting. Penting sekali. Seperti yang nyata dari janji ini. Iya, Supaya kamu berbahagia bahagia, dan panjang umur umurmu di bumi. panjang. Mau panjang umur?
Supaya umur panjang dan apa? Dan apa? Supaya Bahagia. kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahagia dan panjang umur. Panjang umur tapi tidak bahagia untuk apa? Bahagia tapi umur panjang. Ini yang bagus. Betul ya? Berbahagia dan panjang umur. Umur panjang tidak bahagia. Tapi Tuhan janji bahagia panjang umur. Hormati orang tua, termasuk orang tua rohani. Itu gembala-gembala itu orang tua rohani. Ya, kalau gembala ngajarin salah, ya enggak benar ini gembalanya. Ya, orang tua rohani. Hormati, bahkan Alkitab bilang 2 kali loh. Ya, yang bagus pimpinan dan mengajar itu dihormati 2 kali, bukan dikultus individukan, tidak, tak boleh. Ya, Matius 15 ayat 4. Ini banyak ayat, tapi untung buat kita. Ya, Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati ayahmu dan ibumu. Dan lagi, Ya, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. itu orang yang mengutuki orang tuanya, hukumannya mati. Ngeri itu. Ya. Ulangan 27, Perjanjian Lama pun mengajari itu. Ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Amin. Ya dah. Terkutuklah orang yang memandang rendah orang tuanya. Dan seluruh rakyat harus mengatakan amin. Hormati ayah dan ibumu. Apa yang paling menyenangkan orang tua? Anak-anaknya itu menghibur di tengah-tengah sukar pada zaman Perjanjian Lama. Ya, apa yang paling menyenangkan orang tua dari Nuh? Waktu anaknya lahir, dia beri nama Nuh. Karena pada waktu itu orang susah, hidupnya susah karena kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi waktu Nuh lahir, orang tuanya memberi nama Nuh. Artinya anak penghiburan. Nuh itu artinya anak penghiburan. Anak ini menghibur orang tua. Bukan hanya menghibur orang tua, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Nuh itu. Dia menyenangkan hatinya Tuhan. Karena dia taat sampai tidak ada satu titik yang disuruh Tuhan dia tidak lakukan. Ini taat sepenuh dari Nuh ini. Taat. Apa yang bikin susah orang tua? Kalau anaknya itu tidak taat. Tidak dengar-dengaran. Tuhan tolong kita semua. Teliti hidupmu. Saksama hari ini. Hormati orang tua. Maka kamu akan bahagia. Panjang umur. Jangan tidak hormati orang tua. Jangan mengutuki orang tua. Itu orang tidak akan diberkati. Dusta itu tinggalkan. Orang tua harus bijak. Ya, Tuhan tolong kita teliti hidup, rendah hati. Kalau saudara baca semua Efesus 5 itu, banyak sekali nasihat Tuhan. Hidup dalam terang, jangan berdusta, jangan mencintai dusta. Jadi anak terang. Kalau cinta dusta, gak masuk surga loh. Kalau orang suka dusta, papanya itu iblis. Iblis itu bapak pendusta. Di kitab Wahyu dikatakan orang yang melakukan dusta tinggal di luar, tidak masuk surga. Ngeri sekali. Ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan apa dalam hidup ini. Mengerti maunya Tuhan, maunya Roh Kudus apa.
Nah, kalau saudara baca Efesus 5 ayat 17, mengerti kehendak Tuhan. Mengerti dengan hati, bukannya dengan pikiran. Ya. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, Ya. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ya. Penuh Roh Kudus. Itu maunya Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mengucapkan kata sia-sia. Banyak mengucap syukur. Banyak merendahkan diri. Sebab orang sombong tidak diberkati Tuhan. Ya. Efesus 5 ayat 21. Tolong baca dulu ini. Ini nasihat-nasihat yang sangat berharga. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Takut Kristus. akan Tuhan. Rendahkan diri. Merendah. Nah, ini tempatnya berkat. Ini rata tanah, lihat. Ada hujan. Airnya kemana? Tergenang. Tapi kalau di sini ada turun, tanahnya turun, airnya masuk kemana? Ke tempat yang rendah. Jadi kalau berkat Tuhan itu jatuhnya kemana? Ke hati yang rendah. Ke hati yang sombong, hati yang rendah. Harus belajar rendah hati. Allah menentang orang congkak. Baca itu Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Kalau kita congkak tidak diberkati Tuhan. Cuma ditegur, dinasihati, sudah tidak terima. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Jangan sombong. Kalau kita dipakai, diberkati pun tidak usah sombong. Itu nasihat saya pada putra-putri saya. Ya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Ya. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau hancur kena congkak. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah, Aku benci kepada kesombongan, nah. kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Jadi Tuhan itu benci orang sombong, orang congkak. Dan terus? Dan mulut penuh tipu musnah. Nah, itu nggak jujur. Yang ngajar saya siapa? Tuhan. Yang ngajar saudara bukan saya, Tuhan. Kita baca tuh ayatnya. Amsal 6 kalau saudara baca di situ, orang malas miskin. Loh, bacalah. Amsal 6 ayat 6. Jadi ngajar sama Tuhan, ngajar kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya Ya, dan jadilah bijak. ya, Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. ya, Ia menyediakan rotinya di musim panas ya, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. ya. Terus, Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? ya, Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? bangun tidur, Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, ya. melipat tangan sebentar Melipat lagi tangan. untuk tinggal berbaring. tidur berbaring. Datanglah apa? Maka datanglah kemiskinan Miskin. kepadamu seperti seorang penyerbu. Kalau kamu malas, miskin. Yang bilang ini bukan saya, Tuhan. Kita baca, kita berkaca, kita teliti hidup kita. Di mana kita? Congkak, sombong. Bagaimana bisa mengalir berkat? Ya, ini tanah rendah, di situ air mengalir. Sombong, congkak, malas, miskin. Teliti hidupmu, berkaca, lakukan. Mulai sekarang orang muda jangan malas.
Jangan melayani Tuhan setengah hati. Semoga anak muda di Manado rajin semua. Ya, Tuhan menolong kita semua. Tutup matamu, teliti hidupmu, selidik aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sama Tuhan, selidik aku, lihat hatiku, Selidiki aku, ada kecongkakan, lihat hatiku, ada kebohongan atau tidak. Ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan Tuhan, oh haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Siapa? Siapa yang minta diselidiki hatinya? Angkat tanganmu, nyanyikan lagu. Satu tangan kiri di dada, tangan kananmu angkat. Ini Tuhan hatiku. Lihat hatiku. Apakah aku mengasihimu? Sungguh mengasihimu, Yesus. Yesus, biar Roh Kudus turun. Roh Kudus penuhkan kami dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan Tuhan ini luar biasa. Tuhan baiknya, mati di kayu salib untuk kita, mati di kayu salib. Berjuanglah masuk pintu yang sempit. Akhirnya, haleluya, haleluya. Pati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Tuhan itu baik sekali. Kebaikan Tuhan tak ternilai. Sudah menyelamatkan saya. Mari kita menyembah Dia. Tanda terima kasih Tuhan. Biar kita semua dipenuhi dengan roh-Nya. Roh kasih karunia. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sembah Dia, haleluya. Aku lihat, angkat tangan orang tua yang punya anak-anak, yang punya anak remaja, angkat supaya anakmu diberkati Tuhan. Orang tua mulai. Oh Rabbashakala, oh telah kulihat. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan tak pernah di hidup saya. Haleluya. Sampai akhir. Doakan anak-anakmu. Datang untuk anak-anakmu. Datang untuk cucu-cucu. Haleluya. 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 Urabaya sakala bayaso. Urabaya sakala bayaso. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang maha baik, Engkau yang maha murah, maha pengasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selidiki kami, biar kami boleh mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Rancangan apa yang ada Tuhan dari Engkau untuk kami. Supaya kami jadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang menjadi saksi-Mu Tuhan. Haleluya. Keluarga yang boleh saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kaum wanita yang jadi ibu-ibu, engkau dulu berkata pada Tuhan, selidiki hatiku, silakan. Kaum pria menyembah Tuhan, kaum ibu-ibu wanita menyanyikan. Selidiki aku, kaum wanita nyanyi. Lihat hatiku, Beranak ibu sangat penting. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ibu-ibu, engkau adalah orang yang sangat berperan. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Yang tak Tidak pernah habis. Ku berjuang sampai akhir.
Terima kasih untuk firman-Mu, nasihat. Biar kami semua Tuhan boleh diberkati di akhir zaman. Biar kami tidak hidup seperti orang-orang di zaman Nuh. Engkau boleh memberkati kami dengan apa saja. Tapi hati kami tidak melekat dengan berkat. Hati kami melekat dengan Tuhan dalam hidup ini. Dan biar setiap kami mengajarkan, mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan tidak karena kekurangan yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita angkat tangan doa-doa. Jika besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat tangan, terimalah berkat. Berkat yang terbaik, berkat yang sulung, berkat rohani jasmani melimpah. Turun dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati saudara sekarang. Sampai Dia datang. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau diberkati untuk memuliakan namanya. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.